Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga ya dari rumah. Selamat datang kembali di podcast Kaduji, podcast kebanggaan sekolah kita. Hari ini saya Julia Kawardana, saya dari SD Kedungsono 1, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Pak Marsudi. Ya. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami ingin mendengar tentang perjalanan hidup Bapak. Boleh diceritakan seperti apa Bapak sekolah dulu? Boleh. Waktu usia sekolah dasar sama saya seperti Dek Julio, gitu. Bangun pagi, sekolah setiap hari, ya itu. Yang jelas ketika dulu ya Pak Marsudi sekolah SD, waktu itu kan ditanya oleh Bapak Ibu Guru, apa toh cita-citanya itu. Nah, waktu itu Pak Marsudi ya sekilas langsung menjawab aja, jadi guru gitu. Kalau Dek Julio pengen jadi apa? Jadi guru. Guru juga? Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika ditanya itu ya langsung dijawab. Artinya apa tuh keinginan kamu? Itu ya. Intinya ya dulu ketika Pak Guru menjawab waktu itu, nah berarti kan sudah dicatat oleh malaikat, ya kan? Oh, jadi guru. Nah, nanti di akhirnya kan apa ya itu namanya? Akan dikabulkan oleh Allah ya, itu. Lalu, apa yang membuat Bapaknya akhir memilih guru? Nah, gini ya, saya ceritakan dari SD dulu ya, sama ya. Ketika Pak Marsudi waktu SD itu ya, itu bahkan kalau sekarang ini, kalau dibanding sekarang ini sangat jauh sekali. Dulu ya, Pak Marsudi jarang dapat uang saku loh ya, itu jarang. Nah, kalau di Julio dapat nggak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang Oh ya sama. Kalau Pak Marsudi jarang dapatnya, itu ya itu bahkan ketika ada apa itu kerja bakti sekolah, Pak Marsud itu pernah tidak diberi uang saku. Nah, ada teman yang memberi itu. Jadi memang keadaan dulu itu memang sangat terbatas. Bahkan rumahnya Pak Marsud itu waktu kecil itu masih rumah kayu loh ya, dari namanya rumah gedek. Tahu rumah gedek? Tahu. Nah, dari apa itu? Dari bambu ya. Kalau sekarang kan sudah tembok. Rumahnya Dok Julio sudah tembok. Udah. Nah, itu perbedaannya kan sangat jauh sekali. Nah, itu dari SD. Kemudian ketika saya di SMA, nah ini titik balik saya di SMA ini. Ketika itu, nah keadaan ekonomi itu kurang, tapi ya itu harus memilih antara sekolah atau bekerja. Nah, kalau bekerja, nah pertimbangan Pak Marsudi itu dulu, kalau kerja tidak mempunyai skill. Apa skill itu? Kecakapan. Nah, kecakapan. Itu untuk kerja nggak bisa. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk sekolah, meneruskan ke pendidikan tinggi, kuliah. Tetapi dengan catatan tadi, saya waktu itu tidak matur sama orang tua kalau saya pengen sekolah. Itu. Jadi ketika mendaftar ke perguruan tinggi itu, Pak Marsudi itu menabung ya, dari uang saku, dari sedikit demi sedikit untuk mendaftar uang sekolah kuliah itu tadi. Nah, ketika sudah diterima, baru saya ya Pak Marsudi itu matur sama orang tua bahwa saya diterima di dulu itu di Universitas Negeri Semarang, di Semarang sana itu. Nah, ini bukan titik terakhir loh ya di kuliah ini. Setelah mendapat perguruan tinggi, nah Pak Marsudi itu apa ya, tantangannya lebih tinggi lagi. Orang tua waktu itu Pak Marsudi itu kan anak dari petani. Nah, penghasilannya kan juga tidak cukup untuk biaya hidup dan untuk sekolah. Karena waktu itu dari 6 bersaudara, 3 itu sekolah semua. Nah, saya itu kan anak yang terakhir. Nah, itu. Jadi, Dek Julio, kita harus tetap semangat, ya, tetap semangat itu. Walaupun ada banyak kesulitan,
nah ada banyak kesulitan, itu nanti akan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nah, Dik Julio pernah ingat di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu bunyinya bagaimana? Fa Fa inna innama ma'al yusri yusra. usra Inna innama ma'al yusri yusri usra. yusra. Nah, itu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini Pak Marsudi waktu itu kuliah di Semarang itu yang pertama Pak Marsudi hampir tidak jadi guru loh. Kok bisa, Pak? Oh, bisa. Gini, ceritanya begini. Ketika Pak Marsudi itu mendaftar, itu pertama itu Pak Marsudi diterima di teknik elektro. Oh. Nah, teknik elektro. Pak Marsudi kuliah selama 1 tahun di sana. Nah, karena merasa tidak cocok, waktu kuliah itu, untuk masuk kuliah itu, Pak Guru dulu dijualkan untuk biaya itu seekor sapi. Perjuangannya seperti itu, Dek Julio. Jadi jangan berkecil hati kalau kamu merasa, oh tidak mampu, saya anak orang tidak mampu, jangan berkecil hati. Contohnya Pak Marsudi, dari rumah gedek sekarang bisa membangunkan orang tua rumah. Itu, walaupun dikit demi sedikit, itu ya. Ingat ya Julio, jadi tolong ya, tetap semangat untuk selalu berusaha. Itu tadi di surat Al-Insyirah tadi ya, itu sudah dijelaskan. Itu janji Allah loh ya, janji Allah. Ini terus waktu kuliah, nah sempat tidak jadi guru tadi ya, sekolah di perguruan tinggi itu jurusan teknik elektro. Setelah 1 tahun, nah 1 tahun Pak Marsudi berpikir, nanti ketika saya lulus nanti kok beda ya dengan angan-angan saya waktu di SD itu. Dan saya juga Pak Marsudi itu takut ketinggian, nanti kalau jadi teknik elektro dan listrik kan takut jatuh. Iya. Itu akhirnya Pak Marsudi itu mengundurkan diri di teknik elektro. Nah, kemudian ini titik perjuangan Pak Marsudi lagi pindah ke guru SD pendidikan. Nah, waktu itu Pak Marsudi takut bilang sama orang tua, wis dibiayai mahal-mahal, kenapa kok kuliahnya mboten dirampung nih, tidak diselesaikan, malah justru pindah jurusan tadi ke guru SD, kan biaya lagi, ya kan? Itu akhirnya saya beranikan itu lapor sama orang tua, akhirnya orang tua menyetujui. Ya akhirnya ya dari itu ya, itu Pak Marsudi harus menghidupi caranya ya. Itu kan dari waktu itu ya, di tahun 2026 Dek Juli udah lahir belum? 2026. Iya, 2006 kok 2026. 2006. Belum. 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 Lahirnya tahun berapa? 2015. Tahun 2015 baru lahir? Iya. Oh ya, itu waktu tahun 2006, nah Pak Marsudi kuliah di PGSD. Nah, ini perjuangannya sangat luar biasa Dek Julio. Waktu saya masuk di guru SD itu, pendidikan guru SD, nah, Pak Marsudi tidak bisa ngekos loh waktu itu. Nggak bisa ngekos. Itu. Terus tidurnya di mana, Pak? Nah, Pak Marsudi itu tidurnya di masjid. Wow. Iya, di masjid. Itu waktu itu tidur di masjid. Kemudian selain itu ya, Pak Marsudi juga membantu di kantin kampus. Jadi kerja di kantin kampus, membantu kantin, bisa waktu itu ya isa-isa, ya masak, ya melayani teman yang jajan itu. Jadi seperti itu perjuangannya Pak Marsudi itu. Nah, selama 2 tahun di Semarang itu Pak Marsudi itu ngekosnya cuma berapa bulan itu. Nah, setelah Pak Marsudi bisa waktu itu ya di Semarang, Pak Marsudi itu nyambi les. Nah, nyambi les. Di sana ya lumayan karena mayoritas kan orang-orang mampu ya. Jadi mengeleskan anak-anaknya yang usia SD itu. Nah, di situ titik balik dari Pak Marsudi sehingga Pak Marsudi bisa menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang sebagai pendidikan guru SD itu. Jadi Dok Julio ya, jangan berkecil hati,
tetap semangat bahwa eh, bersama kesulitan itu tentu ada kemudahan yang akan menyertai kita. Nah, Pak Marsudi sebagai buktinya bahwa itu ya sudah dibuktikan oleh Pak Marsudi itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Lalu, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi? Tantangan yang terbesar waktu itu ya, bahwasannya untuk menentukan pilihan yang sangat terbesar. Dari tadi lulus SMA, ya kan? Kan menentukan pilihan, sekolah atau tidak, sekolah atau bekerja. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi titik balik tadi, ya. Jadi harus tepat untuk mengambil keputusan. Akhirnya di akhir ini ya perjalanan Pak Marsudi sudah menjadi guru sebenarnya. Gitu. Wah, ternyata panjang sekali ya teman-teman. Tepuk tangan. Baik teman-teman, itulah obrolan inspiratif kita di podcast Keduci. Terima kasih Bapak Marsudi. Ya, sama-sama Dek Julio. Saya Julio pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!